Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, sumbernya dari Harvard Business Review. Ada beberapa koleksi menarik, emotional intelligence, resilience, sama dealing with difficult people. Iya, koleksi yang bagus-bagus itu. Misi kita kali ini apa? Kita mau coba bedah strategi jitu buat ngadepin rekan kerja yang, perilakunya agak gimana gitu ya, pasif-agresif. Yang suka nyindir halus atau sarkasme terselubung itu ya. Betul. Anda pasti pernah ngalamin lah yang kayak gitu. Pasti sering. Dan yang mau kita garis bawahi dari sumber-sumber ini, fokusnya adalah gimana cara merespons, tapi tanpa langsung nunjuk hidung atau menuduh. Oh, itu menarik. Kenapa nggak boleh langsung nuduh? Nah, itu dia. Mungkin rasanya pengen langsung konfrontasi ya. Tapi kata sumber-sumber ini, itu malah sering bikin situasi makin keruh atau buntu. Justru ada pendekatan lain yang lebih strategis. Oke. Jadi, gimana caranya kita bisa, melewati interaksi yang sulit ini tapi tetap waras gitu di kantor? Yuk, kita bongkar bareng-bareng strategi kuncinya. Siap. Oke, pertama-tama nih, kita samain persepsi dulu kali ya. Perilaku pasif-agresif di tempat kerja itu contohnya kayak gimana sih menurut sumber-sumber ini? Ya, contohnya itu misalnya komentar sinis tadi, atau sengaja ngabaikan email penting, atau nunda-nunda pekerjaan yang diminta. Atau pura-pura lupa sama tugas yang udah disepakati gitu ya? Nah, persis. Hal-hal kecil tapi kalau numpuk, wah itu bisa bikin capek hati banget kan? Bener banget. Bikin frustrasi. Terus naluri pertama kan biasanya pengen langsung nanya ya? Maksud lo apa sih? Atau kenapa sih kayak gitu? Iya, pengennya gitu. Tapi, nah ini, koleksi Dealing with Difficult People itu secara spesifik ngingetin, jangan langsung begitu. Kenapa tuh? Karena gini, orang yang pasif-agresif itu biasanya jago banget ngelesnya. Mereka bisa bilang, loh aku cuma bercanda, atau perasaan kamu aja kali. Oh iya. Jadi kalau kita nuduh malah kasih mereka jalan buat menghindar ya? Tepat, malah menutup pintu buat diskusi yang sebenarnya. Mereka jadi defensif. Oke. Jadi kalau nuduh itu bukan cara terbaik, terus langkah pertama yang lebih efektif gimana menurut HBR? Salah satu strategi utama yang ditekankan itu, kita alihkan fokusnya. Jangan fokus ke cara dia ngomong yang nyebelin itu, tapi fokus ke substansi masalahnya. Maksudnya gimana tuh? Substansi masalah. Ya, jadi kita coba lewatin aja bungkusnya yang nggak enak itu. Perilaku pasif-agresif itu kan sering tujuannya mancing emosi kita ya. Oke. Biar kita kepancing gitu ya? Betul, jadi dengan fokus ke substansi, kita kayak nolak buat ikut main drama mereka gitu. Misalnya nih, ada rekan kerja nyindir, wah enak ya bisa pulang on time terus. Nah, itu nyindir banget tuh. Iya kan? Nah, daripada kita balas nyindir juga, emang kenapa? Kita bisa respons dengan tenang. Mungkin bahas soal pembagian beban kerja yang sebenarnya gimana, atau target proyek kita apa, langsung ke inti persoalannya aja. Oh, jadi nggak kebawa emosi, tapi langsung ke fakta pekerjaannya ya? Terus ada juga disebut teknik bergabung atau joining. Itu gimana cara kerjanya? Apa nggak berarti kita setuju sama sikap negatifnya? Nah, ini pendekatan yang agak unik ya. Bergabung di sini itu bukan berarti kita setuju sama sikapnya, nggak. Tapi kita coba mengakui kalau memang ada poin yang valid di balik keluhan terselubungnya itu. Mengakui poin validnya. Contohnya? Misalnya kita bisa bilang, oke, saya dengar tadi ada kekhawatiran soal tenggat waktu Project X ya. Gini, pemahaman saya tentang situasinya. Oh, jadi kita tunjukin kalau kita dengerin inti masalahnya, gitu? Iya, terlepas dari cara dia nyampainnya yang muter-muter atau nyindir. HBR lihat ini sebagai cara memvalidasi isu yang mungkin memang benar ada, tapi tanpa memvalidasi perilaku buruknya. Jadi kita pisahin antara pesan dan cara penyampaiannya. Oke. Itu butuh kontrol diri yang lumayan ya. Harus tenang. Terus gimana kalau perilaku ini keterusan dan benar-benar udah ganggu kerjaan kita atau tim? Nah, disitulah pentingnya kita menetapkan batasan. Sumber kita juga bahas ini. Harus jelas dan profesional. Menetapkan batasan? Maksudnya bilang langsung? Iya, perlu disampaikan kalau memang sudah berdampak negatif. Tapi kuncinya nih, tetap fokus pada dampak perilaku itu ke pekerjaan, ke tugas, atau ke tujuan tim, bukan ke niat orangnya. Oke. Jadi ngomongin akibatnya ya, bukan nebak-nebak niat dia. Betul sekali. Contohnya bilang, waktu saya nggak terima data X tepat waktu kemarin, itu bikin laporan Y buat klien jadi telat. Bukan malah bilang, kamu sengaja ya nunda-nunda terus. Beda kan rasanya? Beda banget. Lebih profesional yang pertama ya, fokus ke fakta dan konsekuensi. Masuk akal. Terus soal dokumentasi,
Kapan kita perlu nyatat-nyatat gitu? Dokumentasi itu jadi penting kalau polanya udah berulang dan mungkin kita perlu bawa masalah ini ke level yang lebih tinggi, misalnya ke atasan atau HR. Jadi bukti gitu ya? Semacam itu. Catat aja tanggalnya, waktunya, perilakunya spesifik kayak gimana, dan dampaknya apa. Objektif aja, ini bukan buat senjata nyerang balik ya, tapi lebih sebagai data faktual. Fakta kan susah dibantah. Oke. Koleksi HBR ini menekankan banget pentingnya fakta. Oh ya, ada saran tambahan juga. Kalau memungkinkan, coba deh lebih banyak interaksi sama orang ini dalam forum kelompok atau meeting bareng tim. Kenapa gitu? Biasanya, perilaku pasif-agresif itu agak lebih susah ditunjukin kalau di depan banyak orang. Lebih aman kan kalau cuma berdua kan? Iya juga ya. Jadi, semua strategi ini intinya lebih ke ngontrol reaksi kita sendiri ya. Dan milih respon yang lebih cerdas, bukan cuma balas emosi sesaat. Nah, itu rangkuman yang bagus banget. Intinya yaitu, hadapi dengan kepala dingin, fokus ke substansi masalah, hindari nuduh langsung yang bikin defensif, terus coba validasi isunya kalau memang ada yang valid tanpa setuju sama caranya. Tetapkan batasan yang jelas. Betul, batasan profesional berdasarkan dampak, dan jangan lupa dokumentasi kalau memang diperlukan. Tujuannya kan bukan mau ngubah kepribadiannya, itu susah ya, mungkin di luar kendali kita. Iya, bener. Tapi lebih ke gimana kita mengelola interaksi ini supaya nggak ngerugiin kita atau pekerjaan kita. Gitu sih intinya. Wah, ini bener-bener ngasih kerangka yang jelas banget nih buat dicoba. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng ya. Boleh apa tuh? Selain strategi reaktif yang tadi kita bahas panjang lebar ini, kira-kira langkah proaktif apa sih yang bisa kita mulai coba terapkan di lingkungan kerja kita? Supaya bisa bangun budaya komunikasi yang lebih terbuka, lebih direct gitu, jadi perilaku pasif-agresif kayak gini makin gak dapat tempat buat berkembang. Pertanyaan yang bagus buat dipikirkan lebih lanjut. Iya kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran sumber kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya ya.